hingga ujung mencapai sekitar 860 meter dengan waktu tempuh sekitar 2 hingga 3 jam. Di sepanjang perjalanan, wisatawan harus ekstra hati-hati dan mematuhi semua instruksi dari pemandu. Pasalnya, para wisatawan harus menaklukkan terjalnya medan bebatuan lantai gua. Ditambah, gua ini dialiri oleh sungai bawah tanah dengan ketinggian antara 30 hingga 80 cm. Namun, wisatawan tak perlu khawatir jika terjatuh. Pasalnya, air yang mengalir begitu jernih dan menyegarkan lantaran airnya bersumber langsung dari mata air. Di sepanjang perjalanan pun, wisatawan akan dibuat terpukau dengan keindahan dinding-dinding stalagmit dan stalagmit gua. Ada pula beragam bebatuan-bebatuan yang terbentuk indah dari gerusan air. Wisatawan juga dapat melihat secara langsung sumber mata air yang ada di dalam gua tersebut. Wah, seru banget, ternyata di dalam juga banyak variasinya, sangat gelap, terus kemudian bentuk-bentuk batunya juga sangat bagus-bagus, Mas. Rutenya cukup menantang, walaupun ada yang mudah, ada yang sulit, tapi asik lah. Wisata Gua Pancur ini sendiri mulai dibuka pada tahun 2014 silam. Namun, wahana susur gua ini baru mulai dibuka setahun lalu. Cukup dengan membayar Rp20.000 saja untuk tiket masuk susur gua, termasuk sewa peralatan keselamatan dan penerangan selama perjalanan, Anda sudah bisa menyusuri Gua Pancur yang eksotik ini. Dari Pati, Udin Alinani, Metro TV. Berkunjung ke kota Surakarta, mungkin Anda harus memasukkan agenda kuliner dalam daftar tempat kunjungan Anda. Karena berbagai pilihan makanan siap memanjakan lidah Anda. Salah satu sajiannya adalah soto iga goreng di rumah makan soto iga Keprabon. Ya, menu soto iga goreng memang paduan dua masakan, soto dan iga goreng. Segarnya soto berpadu dengan lembutnya iga goreng memberi sensasi berbeda. Apalagi butiran bawang putih goreng menambah cita rasa bumbunya yang kuat dan tekstur renyah. Bandrol Rp40.000 per porsi, seharga dengan rasa dan nuansa nyaman di soto iga Keprabon. Daging iganya ini lembut banget ya, diiris itu bisa sampai lumer seperti itu, terus dipadukan dengan rasa soto yang biasanya kan soto itu dikemas dengan daging sapi dengan digodok ya. Kalau ini kan digoreng, jadi cita rasanya tuh ada gurih, terus ada kesegaran dari sotonya itu sendiri. Nah, tunggu apa lagi? Jika Anda ke Surakarta, mampirlah ke soto iga Keprabon yang berada di kawasan Keprabon. Dari kota Surakarta, Eka Hariwibawa, Metro TV. Raja Pakubuwono ke-13 beserta rombongan keluarga keraton berjalan kaki 500 meter dari keraton menuju Kompleks Pagelaran. Sebelumnya berlangsung sejumlah prosesi termasuk menyiapkan prajurit sebagai cucuk lampah. Di Kompleks Pagelaran, Pakubuwono ke-13 menaiki kereta kencana Kiai Garuda Kencana yang dibuat pada tahun 1836 atau semasa pemerintahan Raja Pakubuwono ke-7. Rombongan kereta kemudian mengelilingi Keraton Kasunanan Surakarta sejauh 5 km. Total terdapat 14 kereta kencana yang diperuntukkan bagi Raja Surakarta, keluarga, dan juga tamu undangan. Kita menggunakan simbol Garuda. Garuda artinya sesuatu yang bisa menjadikan semacam pandangan, kemudian kewibawaan, kemudian yang berkaitan dengan kemampuan melihat kondisi keadaan yang berkembang dan akan datang. Gelaran kirap pasca Jumenengan ini tak ayal menyedot perhatian masyarakat. Ini pertama kalinya saya lihat kirap, terus kayak terkesan aja ngelihat ada kereta kencana. Terus bawahnya tuh bagus banget.
Kirap kereta kencana ini memang tidak memiliki patokan tertentu. Biasanya kirap ini digelar karena peringatan kenaikan tahta, perhitungan tahun Jawa atau kehendak dari Raja Surakarta. Dari Kota Surakarta, Eka Hariwibawa, Metro TV. Sebanyak 5.000 pohon mangrove ditanam di sepanjang tepi Sungai Kartika Jaya dan pantai Pulau Tiban. Sebab beberapa waktu lalu Pulau Tiban dihantam badai gelombang tinggi sehingga mengakibatkan sebagian Pulau Tiban terkena abrasi. Tak hanya itu, tanaman cemara laut yang berusia 5 tahun juga roboh dan mati. Pulau Tiban yang berada di Desa Kartika Jaya yang dijadikan objek wisata tinggal sedikit akibat abrasi diterjang ombak tinggi. Beberapa pecinta alam dan warga setempat berusaha menanam pohon mangrove, tapi banyak yang mati tertutup pasir dan terbawa ombak. Wakapolres Kendal Kompol Sugiatmo yang ikut menanam pohon mangrove mengatakan tujuan penanaman adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, sebab Pulau Tiban yang menjadi objek wisata, orang Kendal terkena abrasi. Sehingga dengan adanya penanaman pohon mangrove diharapkan bisa membantu menahan abrasi sekaligus melestarikan lingkungan di pinggir pantai Pulau Jawa. Pulau Tiban ini perlu penghijauan, kemudian kita melaksanakan bakti sosial penanaman 5.000 pohon bako di wilayah Pulau Tiban ini dengan harapan untuk kelestarian lingkungan khususnya di Pulau Tiban di Desa Kartika Jaya. Salah satu warga Desa Kartika Jaya, Mamat, sangat mengacungi jempol pada Polri khususnya Polres Kendal yang peduli terhadap lingkungan. Sebab beberapa waktu lalu akibat gelombang tinggi mengakibatkan pantai Pulau Tiban terkena abrasi. Bahkan juga sudah mengancam ditambak dan pemukiman warga yang berada di tepi pantai. Untuk menuju ke Pulau Tiban, para anggota kepolisian ini harus naik perahu kecil sekitar 20 menit dari pemukiman warga. Sehingga seluruh anggota polisi juga tampak sibuk menanam pohon mangrove di pantai Pulau Tiban meski harus berbasah-basah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Metro TV. Warga Desa Banyu Putih, Kalinyamat, Jepara, Jawa Tengah hadir merayakan Pesta Rakyat Baratan. Pesta yang digelar dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan juga mengisahkan cerita pahlawan perjuangan wanita Jepara, Ratu Kalinyamat, yang memiliki nama asli Retno Kencono. Dalam kisahnya, ia berhasil menumpas pemberontakan Ki Benjot dan Ki Rengging kepada Kerajaan Demak. Retno Kencono kemudian diangkat sebagai Ratu Kalinyamat oleh Sunan Kalijaga dan diberi amanah untuk memimpin Kabupaten Jepara. Panitia penyelenggara Nur Hidayat yang juga politisi Partai Nasdem Jepara mengaku senang turut menggelar pesta rakyat ini agar bisa mengangkat kearifan lokal dan menjadi wisata sejarah di kota Jepara. Sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum Surya Paloh bahwa Nasdem itu memang benar-benar berada bersama umat. Jadi malam ini kita melihat kita melaksanakan istighosah, mujahadah, zikrullah, sholawatan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Warga pun senang menghadiri pesta baratan ini karena bisa mengenal lebih jauh legenda Ratu Kalinyamat. Mereka bisa mewarisi teladan Ratu Kalinyamat kepada anak cucunya. Acara tahunan yang digelar ke-14 kalinya ini dikemas dengan pesta rakyat. Masyarakat hadir dengan meriah karena sekaligus merayakan datangnya bulan suci Ramadan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Budi Hutomo, Metro TV. Dengan siaran lokal di 29 kota, dari ujung barat hingga ujung timur negeri, sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.